Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Jihan Salma Salsabila dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 2 dengan NIM 11202500013. Di sini aku akan membahas tentang mengidentifikasi rancangan sosiologi terhadap kajian hukum, yaitu ada kajian normatif, kajian filosofis, kajian empiris, dan juga pendekatan sosiologi terhadap hukum sosiologi. Jadi, di sini aku akan menjelaskan tentang apa sih pengertian kajian normatif, filosofis, dan empiris dalam ilmu hukum, dan apa menurut pemikiran hukum sosiologi. Dan yang kedua ada, apa sih perbedaan antara kajian normatif, filosofis, dan empiris dalam memahami hukum. Dan yang ketiga ada, apa rancangan sosiologi terhadap kajian hukum. Dan yang keempat ada bagaimana pendekatan sosiologi hukum dalam kehidupan masyarakat. Di sini aku akan menjelaskan tentang kajian normatif. Kajian normatif adalah kajian hukum yang berfokus pada aturan atau norma-norma hukum yang tertulis. Nah, kajian ini melihat hukum sebagai peraturan yang harus dipatuhi. Oleh karena itu, sumber utamanya ada 5. Ada undang-undang, peraturan pemerintah, KUHP, KUH Perdata, dan putusan hakim. Pendekatan ini berkembang pesat sejak abad ke-19 karena masyarakat membutuhkan kepastian hukum di tengah perkembangan industri, perdagangan, dan teknologi. Jadi, kajian normatif ini fokusnya adalah aturan hukumnya. Dan yang kedua ada kajian filosofis. Kajian filosofis ini membahas tentang nilai-nilai dan tujuan hukum. Dan ini mencari makna di balik hukum, sehingga sangat berkaitan dengan keadilan, moral, etika, dan hak asasi manusia. Hukum tidak hanya dipandang sebagai kumpulan aturan, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan keadilan dan ketertiban masyarakat. Jadi bukan sekedar melihat pasalnya, tetapi melihat nilai keadilannya. Dan yang ketiga ada kajian empiris. Kajian empiris melihat hukum sebagaimana yang terjadi di kehidupan nyata. Artinya, hukum dipelajari melalui fakta di lapangan. Nah, di dalam kajian empiris ini digunakan penelitian seperti wawancara, observasi, survei, dan penelitian lapangan. Kajian empiris ini lahir karena para ahli menyadari bahwa hukum yang tertulis belum tentu berjalan sesuai kenyataan. Selanjutnya, menurut pemikiran hukum sosiologis. Nah, pemikiran hukum sosiologis memandang bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Artinya, hukum dibuat untuk masyarakat, sehingga hukum harus mengikuti perkembangan kehidupan sosial. Kalau masyarakat berubah, maka hukum juga harus mampu menyesuaikan diri. Menurut pendekatan ini, hukum bukan hanya kumpulan pasal-pasal, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya, ekonomi, politik, agama, kebiasaan masyarakat, dan perkembangan teknologi. Pembahasan yang kedua ada perbedaan dari 3 kajian tersebut. Intinya tuh kajian normatif itu fokus pada isi aturan hukum. Kajian filosofis itu bertanya mengapa hukum itu dibuat dan apakah itu sudah adil. Intinya itu kajian empiris itu melihat bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan nyata. Pembahasan yang ketiga adalah rancangan sosiologi terhadap kajian hukum. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dengan masyarakat. Artinya, hukum tidak hanya dipandang sebagai aturan yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga dilihat bagaimana aturan tersebut diterapkan, dipatuhi, atau bahkan dilanggar oleh masyarakat. Jadi, hukum dan masyarakat saling memengaruhi. Jika masyarakat berubah, maka hukum juga harus menyesuaikan agar tetap relevan. Selanjutnya, mengapa hukum dikaji dengan pendekatan sosiologi? Nah, karena hukum dibuat untuk masyarakat. Kalau suatu hukum bagus di atas kertas, tetapi tidak bisa diterapkan atau tidak dipatuhi masyarakat, berarti hukum tersebut itu belum berjalan dengan efektif. Terus di sini ada tujuan pendekatan sosiologi terhadap hukum. Yang pertama ada mengetahui efektivitas hukum. Artinya, ingin melihat apakah suatu aturan benar-benar berjalan sesuai tujuan. Dan yang kedua ada mengukur kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum adalah kemauan masyarakat untuk menaati hukum tanpa dipaksa. Semakin tinggi kesadaran hukum, semakin tertib kehidupan masyarakat. Dan terakhir ada mengetahui faktor yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Nah, penegakan hukum ini dipengaruhi oleh banyak hal, misalnya tuh masyarakatnya sadar hukum, aparat penegak hukumnya itu jujur, dan aturan hukumnya itu jelas, dan juga fasilitas yang mendukung tersedia. Nah, kalau salah satu faktor itu tidak berjalan dengan baik, penegakan hukum juga akan ikut terhambat.
Nah, pembahasan yang terakhir adalah bagaimana pendekatan sosiologi hukum dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum memandang bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Yang dipelajari bukan hanya isi undang-undang, tetapi juga bagaimana hukum diterapkan, dipatuhi, atau dilanggar dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada pengertiannya, yaitu hukum adalah bagian dari kehidupan masyarakat. Yang kedua ada sosiologi hukum berfokus pada law in action, yaitu bagaimana hukum bekerja dalam praktik, bukan hanya aturan yang tertulis. Dan yang ketiga ada tujuannya itu untuk melihat apakah hukum benar-benar efektif di masyarakat. Dan yang kedua ada hukum sebagai bagian dari masyarakat. Hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Nah, hukum lahir dari kebutuhan masyarakat dan akan berkembang mengikuti perubahan zaman. Ada juga menurut Eugene Ehrlich, hukum tidak hanya berasal dari undang-undang, tetapi juga dari adat dan kebiasaan yang hidup di masyarakat atau living law. Yang kedua ada menurut Sacipto Raharjo, hukum dibuat untuk manusia, sehingga harus memberikan keadilan dan mengikuti perkembangan masyarakat. Yang ketiga, ada hubungan hukum dengan perubahan sosial. Hukum dan masyarakat saling memengaruhi, dan perubahan sosial akan melahirkan aturan hukum baru. Dan menurut Roscoe Pond, hukum juga berfungsi sebagai alat perubahan sosial atau law as a tool of social engineering. Misalnya, melalui UU ITE, larangan merokok di tempat umum, dan aturan perlindungan anak. Jadi intinya tuh, sosiologi hukum melihat bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan nyata. Hukum tidak hanya mengatur masyarakat, tetapi juga berkembang mengikuti perubahan sosial dan menjadi alat untuk menciptakan kehidupan yang lebih tertib, adil, dan juga sejahtera. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan tertulis atau kajian normatif, tetapi juga sebagai sistem nilai dan keadilan atau kajian filosofis, serta sebagai kenyataan yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat atau kajian empiris. Melalui pendekatan sosiologi hukum, kita dapat memahami bahwa hukum dan masyarakat itu saling memengaruhi, sehingga hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan serta kebutuhan sosial agar dapat mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kemanfaatan. Demikian pemaparan saya mengenai mengidentifikasi rancangan sosiologi terhadap kajian hukum. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat menambah wawasan dan memberi pemahaman bahwa hukum tidak hanya dipandang sebagai aturan, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan masyarakat yang terus berkembang. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.